Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida Diastari, NIM 19 021 020 4264. Kelas C. Di sini saya akan mempraktikkan tentang fotosintesis. Percobaannya ada 1 dan ada percobaan 2. Adapun tujuannya, yang pertama, satu, untuk membuktikan dalam proses fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil yang sering kita sebut dengan zat hijau daun. Yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. 3, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan karbon dioksida. Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh warna spektrum dan suhu terhadap tumbuhan. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Adapun alat-alat dan bahan-bahannya, yang pertama yaitu gelas kimia dengan ukuran 1000 mili, termometer, tabung reaksi, alat pengukur, corong gelas, gunting, benang, alat penghitung, ini soda kue, sendok, stopwatch, tanaman hidrilla, dan plastik jilid yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Serta air secukupnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan tanaman hidrilla dengan 5 tangkai, yang masing-masing tangkai memiliki ukuran 10 cm. Lalu gunakan benang untuk mengikat tanaman hidrilla agar dapat memudahkan dalam proses selanjutnya. Lalu selanjutnya mengisi gelas kimia dengan air 1/4 dari gelas kimia. Setelah tanaman hidrilla diikat dengan benang tadi, kita masukkan tanaman hidrilla ke dalam corong gelas. Lalu masukkan tanaman hidrilla dan corong ke dalam gelas kimia yang posisinya terbalik.
benangnya tetap ada di sini agar dapat memudahkan untuk menarik tanaman hidrilla. Selanjutnya kita mengisi tabung reaksi dengan air. Lalu kita masukkan lagi air ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, tempatkan tanaman yang sudah diatur sedemikian rupa di tempat yang gelap. Usahakan saat menempatkan tanaman hidrilla tidak ada cahaya sinar matahari yang masuk. Pertama, kita lakukan cek suhu air. Lalu kita menyetel stopwatch dan mengatur selama 3 menit dan serta menghitung gelembung udara yang ada yang dihasilkan pada tanaman. Setelah itu tuliskan pada tabel pengamatan. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengamatan di tempat yang gelap, kita melakukan pengamatan di tempat yang terang, terkena sinar matahari. Selanjutnya, siapkan tanaman hidrilla yang sudah disiapkan tadi. Dan masukkan soda kue setengah sendok makan ke dalam air dan aduk. Kita cek air suhunya. Lalu kita setting waktu selama 3 menit dan menghitung gelembung. Dilakukan secara bersamaan. Berikutnya kita letakkan plastik jilid sesuai dengan arah datangnya cahaya matahari. Berhubung praktikum saya lakukan di sore hari, cahaya matahari berada di sebelah barat. Jadi seperti ini. Dan kita lakukan pengukuran. Selanjutnya kita melakukan pengecekan gelembung dan menyeting waktu selama 3 menit. Selanjutnya kita menggunakan
plastik jilid berwarna kuning. Sebelum itu kita mengecek suhu terlebih dahulu. Selanjutnya kita mengecek gelembung pada tanaman dengan menutupi dengan plastik jilid berwarna kuning dan menyeting stopwatch dengan alat penghitung secara bersamaan. Kita mengecek suhu dengan termometer menggunakan plastik jilid berwarna biru. Kita mengecek gelembung dengan mengatur stopwatch secara bersamaan dengan penghitung. Kita mengecek suhu dengan plastik jilid berwarna hijau dengan menggunakan termometer. Kita mengecek gelembung dengan memakaikan plastik jilid berwarna hijau, dan kita menyeting stopwatch secara bersamaan dengan menghitung. Selanjutnya untuk mengecek suhu dengan plastik jilid berwarna ungu. Kita menghitung gelembung dengan menggunakan penutup plastik jilid berwarna ungu. Dengan bersamaan menyeting stopwatch dan menghitung. Selanjutnya percobaan yang kedua, yaitu adapun alat-alat dan bahannya. Yang pertama, gelas kimia dengan ukuran 250 ml. Gelas kimia dengan ukuran 50 ml. Pinset, pipet, penjepit kayu, gunting, korek api, lugol, cawan petri, alkohol 700%, bunsen pembakar spiritus, kasa, kaki 3, dan tanaman hidup. Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam percobaan yang kedua ini. Yang pertama yaitu pilihlah daun yang menghadap ke arah sinar matahari, lalu beri aluminium foil di bagian tengahnya yang terdapat kambium.
serta isolasi bagian tengahnya agar tetap merekat. Usahakan bagian tengah dari daun tertutup dengan rapat. Tunggu daun selama 7 hari. Petiklah daun. Bisa dilakukan di sore hari atau di pagi hari sebelum matahari terbit. Lalu kita buka pembungkus pada bagian tengah daun dengan menggunakan gunting untuk mempermudah. Lalu kita nyalakan bunsen dengan korek api. Lalu letakkan di bawah kaki 3. Lalu isi gelas kimia 250 dengan air. Lalu letakkan di atas kasa. Tunggu air di dalam gelas kimia 250 ml hingga mendidih. Sambil menunggu air mendidih, kita masukkan alkohol ke dalam gelas kimia 50 ml. Setelah mendidih, kita masukkan daun dengan pinset ke dalam gelas kimia 250 ml. Tunggu kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tiriskan daun dengan menggunakan pinset. Setelah daun ditiriskan, lalu kita masukkan daun ke dalam gelas kimia yang sudah terisi dengan alkohol. Setelah
setelah kita memasukkan daun ke dalam gelas kimia yang sudah berisi alkohol, lalu kita jepit dengan penjepit kayu. Dan kita masukkan ke dalam gelas kimia dengan ukuran 250 ml. Usahakan tidak sampai menyentuh gelas kimia dengan ukuran 250. Ini dilakukan selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita angkat gelas kimia 50 ml. Setelah itu, kita matikan bunsen. Kita isi cawan pantry dengan larutan lugol sebanyak 10 tetes. Lalu kita angkat daun dengan menggunakan pinset. Dan meletakkannya di cawan pantry. Setelah daun diletakkan di cawan pantry, usahakan daun setelah daun diletakkan di cawan pantry, bisa kita tambahkan larutan lugol, ratakan kepada daun hingga daun mengalami suatu perubahan. Setelah daun merata pada larutan lugol, angkat daun, lalu amati daun di atas sinar matahari. Amati perubahan pada daun. Setelah itu, tuliskan atau catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.